Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita respon Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuliakan kebesaran-Nya. Mari kita mohonkan Roh Kudus untuk memimpin langkah kita sepanjang hari ini. Mari kita bersyukur, kita bersuka cita karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena Dia baik. Mari kita menyembah. Mari kita mengucap syukur. Karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk bernafas, untuk membuka mata, untuk memuji dan menyembah bersama-sama, untuk hadir dalam panggilan-Nya, untuk merespon panggilan ilahi-Nya. Mari Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Tuhan. Mari kita responi panggilan-Nya. Sebab Tuhan baik. Tuhan sungguh baik. Izinkan Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Mari kita terima anugerah. Kita terima anugerah demi anugerah. Kita menerima pencerahan yang daripadanya, agar kita mengerti setiap rancangan dan rencananya, agar kita memahami hikmat yang terkandung dalam panggilan-Nya. Mari kita berkata pada diri kita, hai jiwa, diam dan tenanglah. Mari Bapak Ibu, dari hati yang terdalam, dari hati yang terdalam, yang terekspresi melalui mulut kita, kita memuji-muji Tuhan. Kita bersorak-sorai pada pagi hari ini. Dan marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan memelihara kita. Hingga saat ini Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita.
Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita lepas dari kebinasaan. Dan Tuhan telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Tuhan jugalah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan hal-hal yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, dan dengan ucapan syukur. Mari kita mengucap syukur karena kita telah diperbaharuinya pada pagi hari ini. Tuhan ingin mengingatkan kita di dalam Amsal 4 ayat 18 sampai 27. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tuhan inginkan kita terus bercahaya seperti cahaya fajar, seperti matahari yang semakin siang semakin bersinar, semakin bertambah terang. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita lepas dari kebinasaan. Dan Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Mari kita masuk lebih dalam. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih-Mu yang menuntun kami, kasih-Mu yang mengajar kami, agar kami seperti fajar
yang terus bersinar hingga rembang tengah hari. Mengucap syukurlah karena Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita. Dengan segala hal-hal yang baik. Dengan perkataan yang baik. Mari kita mengucap syukur. Kita menyadari sejak adanya pandemi, di mana-mana terjadi krisis. Banyak orang mati setiap harinya karena kelaparan. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena gak tahan menghadapi semua ini. Tetapi Tuhan yang menjaga Bapak, Ibu, dan saya untuk tetap berdiri. Sekalipun kita sering sekali melakukan pelanggaran. Seperti sebuah negara Ethiopia yang dibuat dosa karena umat pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah. Bapak Ibu adalah kesayangan Allah. Namun kita sering sekali menyalibkan anak manusia untuk kedua kalinya. Melalui sikap kita, melalui perkataan kita, kita enggan untuk bertumbuh. Kita enggan untuk melekat dengan Tuhan. Namun Tuhan selalu menjaga kita. Sekalipun dunia mengalami krisis, tapi kasihnya gak kurang-kurang buat Bapak Ibu. Penyertaannya gak kurang-kurang bagi kita. Ia menuntun kita di segala jalan kita. Mari kita mengucap syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita mengingat-ingat kebajikannya. Mari kita ingat-ingat kebaikannya. Sebab Tuhan telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik. Sebab Tuhan telah menebus kita dari segala dosa. Dan Tuhan sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Dan hidup kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Jangan kita kecewa ketika apa yang kita doakan Tuhan belum kerjakan.
teruslah memuji, teruslah percaya. Sebab doa tidak selalu membuat Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan, bahkan apa yang kita butuhkan. Sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, teruslah memuji, teruslah percaya, karena Tuhan tidak berhutang apa-apa pada kita. Kita yang berhutang pada Tuhan. Ya Tuhan, maafkanlah kami yang hidup dalam penuntutan, seringkali kami menyalahkan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mendapatkan apa yang kami doakan. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami. Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami. Tapi kami selalu menuntut Engkau harus menyediakan apa yang kami inginkan. Kami tidak datang pada pagi hari ini untuk berkat, tapi kami datang pagi hari ini untuk hati-Mu. Kami datang pada pagi hari ini untuk cinta-Mu. Rendam kami Tuhan dalam cinta-Mu. Bawa kami lebih dalam. Bawa kami hanyut lebih dalam. Dalam asmara-Mu yang seperti api yang bergelora. Kitab Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah. Meskipun sebenarnya Dia Allah, Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Agar mereka sadar, agar suami atau istri bapak ibu sadar, anak ataupun orang tua bapak ibu sadar, keluarga bapak ibu sadar, tetangga bapak ibu sadar, mertua, bahkan lingkungan yang ada di dekat rumah kita sadar bahwa mereka dikasihi, bahwa mereka adalah putra-putri Allah yang terkasih. Ketika kita menyadari keberadaan kita yang
mungkin pada awalnya kita merasa malu karena kita telanjang. Namun ketika Bapa Surgawi datang menghampiri kita dengan kelembutannya, Ia memberikan kepada kita jubah kemuliaannya untuk menutupi ketelanjangan kita. Dengan iman kita mulai memberanikan diri menerima cincin yang melambangkan status dan kuasa. Kasut yang melambangkan kekuatan atau keberanian untuk melangkah dan memiliki iman untuk mendekat dan masuk dalam kediaman Bapa. Dan ketika kita menyadari akan kesalahan kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kesadaran. Dan kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan. Bapa telah mengembalikan status kita sebagai anak. Dan sekarang kita menyadari status kita sebagai anak. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah Bapa kami. Dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaanmu Bapa. Jadilah kehendakmu Bapa, di bumi seperti di surga. Mari kita katakan, surga datanglah ke bumi saat ini. Terjadilah atas hidup kami. Agar kami merasakan surgamu. Agar kami merasakan hadiratmu. Ya Tuhan, yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Seperti di surga. Surga datanglah. Surga datanglah. Surga datanglah. Engkau Tuhan yang empunya kerajaan. Engkau Tuhan yang empunya kuasa. Engkau Tuhan yang berjubahkan kemuliaan. Kerajaanmu Tuhan. Kemuliaanmu Tuhan
sampai selama-lamanya. Amin. Atmosfer berubah saat ini ketika roh Bapak Ibu menyentuh roh Yesus yang ada di Alkitab. Ketika rohnya menembus roh kita, menembus sampai ke dalam jiwa kita, untuk merasakan cintanya. Mungkin Bapak Ibu gak berharga di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu merasa gak diperhatikan di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu dimanfaatkan, merasa dimanfaatkan di dunia ini. Mungkin kita merasa mereka gak benar-benar mengasihi kita, tapi mereka hanya memanfaatkan kita. Dan mereka mendekat ketika mereka membutuhkan kita. Namun ada pribadi yang benar-benar mengasihi kita. Mari kita datang pada pribadi itu. Tanpa membawa agenda dan proposal kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Tuhan, saya sayang Tuhan. Saya ingin peluk Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin mendengarkan detak jantung Tuhan pada pagi hari ini. Ceritakanlah Tuhan. Ceritakanlah apa yang menjadi keresahanmu. Ceritakanlah apa yang membuat dirimu mendesah. Ceritakanlah kepada kami mempelai-mempelaimu. Ceritakanlah kepada kami jemaat tubuh Kristusmu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Pada pagi hari ini saya berdoa untuk Bapak Ibu. Agar pada pagi hari ini kita semua untuk memiliki intuisi yang peka, yang mampu dengan mudah mendengar suara Tuhan. Tenanglah hai jiwa. Dengarkanlah apa yang Tuhan hendak sampaikan.
apa yang Tuhan hendak ceritakan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Ketika kita membuat sebuah komitmen dengan Allah Bapa dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, maka sejak saat itu kita telah menerima anugerahnya menurut ukuran tertentu, menurut ukuran karunia yang diukurkan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ukuran yang akan terus bertambah dan berubah sesuai perjalanan yang benar. Sesuai tingkat pertumbuhan. Semua orang menerima anugerah. Semua orang menerima ukuran anugerah tertentu menurut tingkatan pengertian mereka dalam rencananya. Semakin dalam pengertian Bapak, Ibu, dan saya, semakin besar pula ukuran anugerah yang diberikan kepada kita. Yang membawa kita pada tingkat-tingkat pengertian. Yang dimaksudkan adalah bahwa selalu ada ukuran dari anugerah yang bertambah dalam kesusahan dari pengetahuan seorang akan kebenaran. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Adalah anugerah ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak berhak menerima sesuatu, tetapi kita menerimanya. Bahkan jika di antara kita menerima ekstra melebihi ukuran yang seharusnya kita dapatkan, itu adalah anugerah. Anugerah selalu menutupi semua kelemahan. Anugerah menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Anugerah Tuhan bagaikan sebuah pelampung yang membuat kita terhindar dari kapal karam.
Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan kita ada di tengah-tengah laut saat ini, dengan ombak yang besar. Hari sudah gelap, badai pun tiba. Lalu kapal yang kita naiki mengalami kebocoran dan karam. Lalu kita mulai mengapung di tengah laut. Hari masih gelap. Dan tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan pelampungnya. Melemparkan pelampungnya kepada kita. Dan dia sendiri tenggelam. Itulah anugerah. Seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan datang memberikan nyawanya agar kita hidup dan dia mati. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Engkau yang suci diperlakukan sebagai seorang penjahat karena kami. Agar kami menerima anugerah keselamatan. Engkau rela berdiri di depan pintu gerbang untuk menggantikan kami agar kami dapat masuk. Hati yang melekat, hanya hati yang melekat yang Engkau inginkan dari kami. Tapi seringkali kami menyia-nyiakan ukuran anugerah yang Engkau berikan. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Cinta macam apa yang Engkau miliki? Memberikan hidup bagi kami agar kami hidup dan Engkau mati. Seolah-olah Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu. Asalkan kamu hidup, saya rela untuk mati.
sekalipun kita belum menyetujuinya, Dia sudah memberikannya dan Dia mati. Agar kita yang seharusnya mati, kita hidup. Yang seharusnya kita mati karena pelanggaran kita, dibuatnya kita hidup. Satu Petrus 2 ayat 19 berkata, sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jangan berkecil hati saudara-saudaraku. Teruslah berbuat baik. Teruslah lakukan yang terbaik. Sekalipun apa yang kita lakukan tidak dipandangnya sebagai kebaikan, teruslah lakukan yang terbaik. Karena itu disebut anugerah. Menjaga dan memelihara kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita merupakan tugas dan panggilan kita sebagai orang beriman. Kita mensyukuri kemahakuasaan Tuhan yang mencipta dan menjadikan kita dengan menjaga kita dan memelihara kehidupan kita. Namun bagaimana caranya kita menjaganya? Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari kitab Amsal 4 ayat 18 ini kita belajar. Kita diingatkan untuk tidak hidup seperti orang fasik. Jalan orang fasik itu seperti berjalan di dalam kegelapan, tidak tahu kemana pergi, dan tidak melihat jalan yang dilaluinya. Dia tersandung, tapi tidak tahu apa yang menyebabkannya tersandung. Tuhan inginkan kita hidup seperti orang benar, yang berjalan seperti menelusuri jalan di pagi hari dan menyongsong siang hari. Semakin dia berjalan ke depan, jalan yang dilaluinya semakin terang. Demikianlah hidup orang benar, sebab Yesus adalah terang dunia yang menyinari jalan yang kita tempuh.
Kita butuh Yesus untuk menerangi jalan hidup kita, untuk menerangi jalan yang kita tempuh. Sebab tanpa tuntunan terang firman Tuhan, kita seperti orang yang tidak dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dan juga hati yang tidak bisa menimbang akan tindakan yang kita perbuat. Namun ketika kita hidup bersama firman Tuhan, maka telinga, mata, mulut, kaki, dan hati kita akan dibimbingnya untuk dapat menjalani hidup yang benar. Sekali-kali bukan karena kemampuan kita, namun kita dapat melalui setiap jalan hidup yang kita tempuh adalah karena ketaatan kita pada firman Tuhan yang adalah hikmat bagi kita. Ayat 23 mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita, dan firman Tuhan yang menguasai seluruh tubuh kita. Bahwa hidup kita sepenuhnya berada pada penguasaan firman Tuhan. Namun kita hidup, tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup kita yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Sepanjang jalan kehidupan yang sudah ada, yang sudah kita jalani, kita akan berhadapan pada berbagai macam tantangan kehidupan yang dapat membuat kita tersandung, yang dapat membuat kita jatuh. Ketika kita mempertajam telinga kita untuk mendengar suara godaan yang menggiurkan, ketika kita membuka mulut kita untuk menjawab ucapan yang sia-sia, ketika mata kita menoleh pandangan ke arah kenikmatan sesaat, ketika kita memberikan kesempatan bagi kaki kita menyimpang ke jalan yang salah, ketika kita mau untuk membuka hati diisi oleh hal-hal yang kotor, sebesar apapun tantangan dan godaan kehidupan di dunia ini, tetaplah fokus pada tujuan. Setiap pada hikmat dari Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa diterangi firman Tuhan. Bahwa tidak ada jalan, tidak ada pertolongan, tidak ada sukacita, kenikmatan yang benar selain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bila pada pagi hari ini kita menikmati kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita, bahwa yang menggerakkan kita menjalani kehidupan ini adalah kuasa Allah yang telah dinyatakannya dalam diri orang yang percaya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa harta yang Bapak, Ibu, dan saya miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kekuatan yang ada di dalam kita. Mungkin dalam segala hal kita ditindas, namun tidak hancur terjepit. Mungkin kita kehabisan akal, namun janganlah kita berputus asa. Mungkin kita dianiaya, namun kita tidak akan ditinggalkannya sendirian. Mungkin kita dihempaskan, namun Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami kebinasaan. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Sebab karunia akan secara otomatis dan natural kita peroleh apabila kita semakin mendekat, kita semakin melekat, kita semakin intim dengan Tuhan. Namun untuk berbuah adalah sebuah keputusan. Apakah kita hendak berbuah? Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya kami pada pagi hari ini menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah kami dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa mengasihi kami. Kiranya Engkau menguatkan hati kami supaya kami tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dengan semua orang kudus-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau kami telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu yang Engkau teguhkan di dalam kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan anak-anak Allah yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan-kelemahan tubuh dan datang dengan sakit penyakitnya.
Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Sembuhkanlah kami anak-anak-Mu. Adakanlah mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus. Pagi hari ini, bila kasih-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Dengan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna. Dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Milikilah hubungan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bila Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, boleh termaterai di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.